Selamat siang sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali merilis harga indikasi karet Provinsi Sumatera Selatan hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022. Harga hari ini naik sebesar Rp8 per kilogram dibandingkan dengan harga indikasi karet Provinsi Sumatera Selatan hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Adapun rincian lengkap harga indikasi karet Provinsi Sumatera Selatan untuk hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 adalah sebagai berikut. Untuk kadar karet kering K3 100% dibeli dengan harga Rp21.157 per kilogram. Untuk kadar karet kering K3 70% dibeli dengan harga Rp14.810 per kilogram. Untuk kadar karet kering K3 60% dibeli dengan harga Rp12.694 per kilogram. Untuk kadar karet kering K3 50% dibeli dengan harga Rp10.579 per kilogram. Sedangkan untuk kadar karet kering K3 40% dibeli dengan harga Rp8.463 per kilogram. Baik sahabat tani, untuk rincian lengkap harga indikasi karet Provinsi Sumatera Selatan hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 dapat dilihat di deskripsi di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, selalu bersyukur karena rezeki sudah ada yang mengatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kaum tani, kaum pekebun dimanapun Anda berada, terutama para alumni Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Insinyur Rudi Arfian selaku manajer koperasi Bina Alumni Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Saat ini kita berada di lokasi kolam usaha yang saat ini sedang diusahakan, sedang dibudidayakan beberapa jenis komoditi ikan sebagai wujud daripada usaha ini. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Pak Rudi, ini kan Pak Rudi selaku manajer usaha dari koperasi alumni Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Kalau minggu lalu kita sudah melihat kebun pembibitan kelapa sawit, kolam ikan juga. Nah, hari ini kita tetap berada di kolam ikan, Pak. Kami ingin tahu, Pak, kira-kira kiat-kiat apa Pak Rudi selaku manajer untuk mengembangkan usaha kolam ini, Pak? Jadi sebagaimana kita lihat tadi, beberapa kolam yang sudah kita kembangkan, ada beberapa ikan di sini, ada ikan gurami, ikan nila, kemudian ada juga ikan patin. Ini sebagai wujud kita bagaimana mengaplikasikan diri kita selama kita menuntut ilmu di Universitas Palembang, dan kita terapkan di sini sebagai bagaimana kita dapat memberdayakan para alumni, karena kita belum tahu bahwa alumni ini juga ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, disinilah kita merangkul semua kawan-kawan kita sama-sama membangun lahan seluas 2 hektar ini dengan beberapa kolam, dan juga di pinggir-pinggir kolam ini kita tanami buah-buahan, ada durian, ada alpokat, ada jeruk, ada klengkeng, ada pisang. Nah, ini akan bisa menghasilkan, dan tentunya hasil ini akan bisa dinikmati oleh anggota koperasi alumni Universitas Palembang. Baik Pak Rudi, ini kan kita lihat ikannya sudah mulai kelihatan ini, umur yang 3 minggu, 1 bulan, kemudian beban. Ini Pak, permodalan Pak, kalau kami boleh tahu, mulai dari modal misalnya ikan, pembibitan, perawatannya, kemudian tanaman-tanaman buah-buahan ini Pak, bagaimana bibitnya, dari mana, pupuknya bagaimana Pak? Ya, jadi karena ini adalah koperasi alumni, maka kita memberdayakan dahulu kawan-kawan kita alumni yang sudah berhasil. Inilah yang menjadi owner atau support sebagai pendanaan. Di samping itu juga kita bisa memanfaatkan dana KUR, karena ini bisa layak jual di perbankan, karena sudah nyata apa yang kita perbuat ini sudah nyata, sehingga bisa meyakinkan perbankan untuk mengucurkan dana KUR di sini. Baik Pak, kalau kita lihat di salah satu sudut Pak, kita lihat ini ada tempat pendederan ikan atau pembiakan ikan Pak, pembibitan ikan. Nah ini Pak, apakah ada tenaga spesial Pak yang mengelolanya Pak? Ya,
Jadi ini pembibitan ikan ini salah satu upaya kita bagaimana kita menyediakan bibit ikan di lahan kita sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi membeli dari luar. Dan ini memang kita tempatkan salah satu alumni kita yang memang membidang itu. Jadi iya. kita Baik, Pak. memanfaatkan ilmu Baik, mereka. Pak. Berarti ini kan dari alumni untuk alumni juga untuk masyarakat umum tentunya, Pak ya. Sekali. Nah, kalau kita nanti, Pak, setelah ini panen, ikan ini akan diapakan, Pak? Hilirisasinya apakah ini misalnya sudah ada yang menampung, ataukah ini akan dikelola lagi oleh alumni misalnya menjadi ikan kering atau ikan asap dan sebagainya, Pak? Ya, inilah yang kita tawarkan kepada alumni yang mempunyai kepandaian atau keahlian khusus seperti untuk pengasapan, pengeringan ataupun pengalengan. Kita bisa bekerja sama karena patin ini juga kan sudah dalam bentuk kaleng, sudah dari Sumatera Selatan sudah mau. Kita bisa mensuplai patin kita untuk memenuhi kebutuhan kemasan kaleng itu. Ya baik, Pak, ini kan kalau kita lihat ini kan ada beberapa tenaga kerja, Pak ya, di beberapa sudut. Nah ini kan perawatan namanya, Pak ya. Ini sistem penggajian atau jasanya bagaimana, Pak? Apakah ini alumni-alumni juga atau memang kita mendatangkan pekerja untuk mengabdi bekerja di sini, Pak? Ya, kita di samping alumni yang bekerja di sini, kita juga memanfaatkan tenaga-tenaga lokal supaya mereka turut menjaga kebun yang kita punya ini. Baik, Pak Rudi, terima kasih kita bincang-bincang. Insya Allah kita akan jumpa lagi di bidang usaha yang lain. Pak Rudi selaku manajer, tentunya harapan teman-teman alumni ini bertumpu kepada Pak Rudi selaku manajer maju atau mundurnya daripada usaha ini. Mungkin itu saja, Pak Rudi, terima kasih. Baik sahabat tani dimanapun Anda berada, para alumni, demikian bincang-bincang sejenak dengan manajer usaha dari Koperasi Bina Alumni Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Selamat pagi. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.